Menyala Bang Haji. Siapa yang sudah nonton podcast Rhoma Irama terbaru dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Semakin seru ya. Ya artinya semakin banyak orang yang ikut terlibat di dalam dialektika nasab ini. Karena semakin banyak orang yang ikut terlibat, semakin banyak orang yang ikut tercerahkan, maka semakin akan cepat selesai persoalan. Karena sampai saat ini masih belum, meskipun esensinya, substansinya bagi saya sudah selesai. Tapi wis lah, bagi orang-orang yang awam mungkin ini prosesnya belum selesai. Karena belum ada pihak dari penengah yang kemudian menyimpulkan apakah Habib dari Ba'alawi itu nyambung secara nasab pada Rasulullah atau tidak. Belum ada pihak penengahnya. Nah, ada yang saya garis bawahi. Percakapan Kiai Imad dengan Rhoma Irama tadi malam, termasuk yang fitnah Pak Rizik, lalu kemudian penyebaran berita bohong Pak Rizik, yang lalu kemudian dikonfirmasi langsung oleh Rhoma Irama. Yang kedua tentang tesis, yang katanya tesis itu mesti diuji di ruang akademik, itu ya harus melalui tahapan yang cukup serius, ya harus diverifikasi oleh profesor-profesor. Mereka lupa bahwa ada ilmu filsafat, nama tesis, antitesis, lalu sintesis itu biasa di dalam pergulatan pikiran. Dulu sempat yang paling terkenal itu perdebatan serius antara Ibnu Rushd dengan Imam Ghazali. Itu tidak melalui ruang akademik, murni hasil pikiran yang disandarkan pada dalil yang jelas atau disandarkan pada logika-logika yang rasional. Itu loh ya. Jadi memang tidak mesti urusan bahasa tesis itu mesti diuji di ruang akademik. Begitu ya. Coba kita dengarkan sama-sama nih Bang Haji Rhoma Irama. Telah saya undang tentu saja sahabatku yang keren Habib Rizik Syihab. Juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir. Katanya dengan alasan, Rhoma Irama nggak netral. Gitu. Kenapa nggak netral? Karena Rhoma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ini fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Sallu ala nabi. Beb, ente bisa aja, Beb. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Tapi aneh maafin ente, Beb. Aneh cinta antum. Datang aja, Beb. Nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Rabitul Alawi aneh pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Masya Allah, Habibana. Nah karena antum nggak datang, Beb, ini saya ngundang lagi nih Kiai Imaduddin untuk mengklarifikasi berbagai macam isu di luar sana. Yang antum juga kan pernah bilang bahwa tesis itu Kiai Imad itu bukan tesis. Kalau tesis itu harus diuji di universitas. Nah ini aneh tanyakan kepada beliau. Namun sebelumnya yuk tepuk tangan dulu buat Kiai Haji Imaduddin Utsman. Udahlah, jangan kepanjangan. Saya yakin kalian sudah nonton video fullnya yang terbaru podcast Rhoma Irama dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Banyak poin yang kemudian bisa kita petik dan menegaskan posisi bahwa
apa yang diteliti oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan yang lainnya itu adalah kebenaran. Ketika berbicara kebenaran, maka siapapun yang akan menghalanginya akan diterjang. Catat baik-baik tuh. Siapapun yang menghalangi kebenaran akan diterjang, saudara. Pak Rizik mengatakan bahwa ini fitnah, proses adu domba, proses pembelahan umat baginda Nabi. Cek aja di ruang pengadilan bila memang kalian berani untuk menyeret persoalan ini di ruang pengadilan. Lalu kemudian bisa disidangkan tuh. Apakah benar yang selama ini disampaikan oleh Kiai Imad dan yang lainnya adalah fitnah, tujuannya mengadu domba, atau memang mengungkap tabir kegelapan, mengungkap tabir kebohongan, mengungkap tabir kepalsuan, yang itu harus kita punya kewajiban untuk kemudian mengungkap itu semua. Kemarin saya ngomong, karena dari mereka salah satu argumentasinya ngapain kita lalu kemudian mengulik-ngulik nasab seseorang. Wong efeknya dosanya mereka yang terima kok. Bila memang tidak nyambung secara nasab kepada Rasulullah, lalu ngaku-ngaku kan itu ya. Tapi saya jawab, rasionalisasinya oke, bila hanya memang urusan pengakuan tanpa ada efek di eksternal Habib Bahlawi. Silakan aja. Kalau memang tidak mengikut sertakan, tidak memanipulasi, tidak menipu, tidak memeras, tidak mengajarkan hal-hal yang tidak waras di dalam agama, menambah-nambah seolah rukun iman. Kan seperti itu, nambah-nambah rukun iman. Percaya kepada Habib itu adalah turunan Rasul, kalau tidak dosa. Itu kan nambah-nambah iman, suatu yang bisa dilacak kebenarannya oleh akal lalu disuruh dituntut untuk percaya tanpa ada bukti yang nyata. Itu kan nambah-nambah iman. Nah, malam dikupas oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan saya sering mengatakan sesuatu yang tidak bisa, jadi agama itu ada yang rasional dan ada yang irasional. Itu bedanya agama dengan filsafat. Perkara surga, perkara neraka, perkara nikmat kubur, siksa kubur, kitab suci Al-Quran, itu perkara yang tidak bisa dibongkar oleh akal, cukup untuk diimani. Kalau selain daripada itu, ibadah yang sifatnya horizontal, apalagi urusan nasab yang kemudian bisa dilacak kebenarannya, faktanya dan lain sebagainya di dunia ini tanpa melibatkan keimanan, ya mesti ada rasionalisasi yang jelas. Nah, persoalan nasab ini bukan persoalan sesuatu yang harus diimani, bukan. Anda jangan terkecoh dengan dalil-dalil mereka, bukan. Kalau nikmat kubur, siksa kubur, ya, nikmat surga, siksa neraka, itu mesti diimani, jangan dibongkar oleh akal. Pecah akal kalian bila membongkar itu, nggak bisa itu. Makanya itu agama, beda dengan filsafat. Kalau filsafat semuanya harus rasional. Kalau agama ada yang irasionalnya. Tetapi agama itu menuntut kita untuk kemudian juga berpikir, gunakan akal sehat. Ada yang mesti diimani, ada yang mesti masuk akal. Itu di dalam agama, ya termasuk persoalan nasab ini suatu yang harusnya rasional. Orang yang ngaku-ngaku buktinya harus ditanya, jangan lantas diimani. Kan itu bos, itu rasionalisasinya. Bakal panjang lagi. Saya sering mengatakan itu, kan berulang-ulang saya ngomong, ini bukan persoalan keimanan. Persoalan yang bisa dilacak kebenarannya dengan ilmu yang telah Allah sediakan dan manusia telah mempunyai itu dan sudah disebarkan. Ada ilmu filologi, ada ilmu genetik dan lain sebagainya. Itu tinggal dibongkar aja, bisa kok, sederhana. Sederhana, kalau mau mah sederhana. Itu karena mungkin mereka tidak mau, karena takut terungkap, takut kebohongannya kemudian terungkap, nasab, klaim nasab yang selama ini mereka gembar-gemborkan takut tersingkap,
itu tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan faktanya, maka terus melawan karya ilmiah, melawan tesis dengan kebencian, dengan tuduhan-tuduhan bahwa segala macam kan itu intelijen hitam, dan lain sebagainya. Itu loh, semakin gini loh, ketika orang berbicara ilmu lalu dijawab dengan begituan, orang yang punya pikiran, saya kan punya pikiran, alhamdulillah pikiran saya difungsikan, saya makin berkesimpulan bahwa memang mereka itu ya bodoh, atau kalaupun tidak bodoh, licik sekali. Licik loh. Kenapa licik? Karena nggak apple to apple, nggak nyambung, melawan karya dengan caci maki, dengan merendahkan, dengan fitnah. Ya, bahwa kemudian ucapan-ucapan Kiai Imad ada bagian-bagian yang katakan dianggap merendahkan, itu melawan aja kalimat-kalimat mereka yang tuduhannya membabi buta tanpa bisa dibuktikan. Jadi lawan dagelan dilawan dengan dagelan. Biar apple to apple. Begitu ya. Setelah mudah-mudahan ada manfaatnya, teruskan Bang Haji. Pokoknya masyarakat pada akhirnya akan melihat urusan nasab ini kepada yang rasional, bukan irasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.